Bab 859. Kamu dokter. Aku tiba-tiba mengganti gaya. Merlin Duanmu masih sangat merasa bersalah, sama sekali tidak berani melihat mata Zaiden Duanmu. Zaiden Duanmu melihatnya beberapa saat, seperti tidak menyadari apapun. Dia tersenyum, temanku kembali dari luar negeri, mendengar aku memiliki adik perempuan yang sangat hebat, jadi ingin melihatnya. Mendengarnya, Merlin Duanmu tanpa berpikir langsung menolak. Tidak bertemu. Selesai bicara dia kembali menyadari dirinya sepertinya menolak terlalu cepat, hanya bisa menjelaskan perlahan, "Kakak, bukan itu maksudku, hanya saja hari ini aku tidak ada waktu, jadi." Zaiden Duanmu berdiri di tempat, juga tidak bicara, menatapnya dengan begitu tenang. Merlin Duanmu seketika merasa bulu kuduk di belakang punggungnya berdiri. Walaupun kakaknya setiap kali tersenyum, mudah didekati, terlihat mudah bergaul. Namun Merlin Duanmu tahu, kakaknya tidak begitu mudah diajak bergaul seperti kelihatannya. Mudah didekati, bebas hanyalah permukaannya saja, sebenarnya Zaiden Duanmu juga sangat memiliki kemampuan, hanya saja dia tidak pernah menunjukkannya di hadapan orang luar. Contohnya seperti sekarang, wajahnya tidak menunjukkan banyak ekspresi, kelihatannya tidak marah sedikit pun, namun Merlin Duanmu tahu, ini adalah pertanda dia akan marah. Kakak marah. Dalam ingatannya hanya ada sekali, teringat Zaiden Duanmu marah kali itu, walaupun adik perempuannya, Merlin Duanmu tetap tidak tahan bergidik. Lalu dia tersenyum, maju berkata, "Apa teman kakak tampan? Bila tampan, maka aku pergi bersama dengan kakak." Rasa mengalahnya membuat Zaiden Duanmu melihatnya lagi, beberapa detik kemudian dia kembali tersenyum, "Tentu saja tampan, bila tidak tampan, apa kakak masih akan mengatakannya padamu?" Merlin Duanmu tersenyum menyahut, pada saat yang bersamaan juga menghela napas lega. "Pergi, ganti baju yang cantik, kakak bawa kamu keluar." Merlin Duanmu menggigit bibir bawahnya dengan tidak senang, terakhir tetap mengangguk. "Sudahlah, hanya pergi bertemu saja, walaupun teman kakak lalu bagaimana, seperti biasa setelah bertemu bisa tidak menghiraukannya lagi. Lagi pula hari ini tidak bisa mengejar Golden Ye, kalau begitu dia masih ada besok, kakak tidak mungkin setiap hari mengawasinya bukan?" Setelah memutuskan, Merlin Duanmu kembali ke kamar berganti baju yang biasanya dikenakan. Melihat adik perempuannya kembali ke penampilannya yang cantik seperti biasa, tatapan Zaiden Duanmu bertambah dalam. Bila adik perempuannya bisa seperti ini selamanya, dia juga tidak ingin seperti ini. Dalam hati ada sedikit tidak tega, namun pada akhirnya digantikan oleh logika. Zaiden Duanmu tersenyum, "Ayo pergi, Merlin." Merlin Duanmu mengikuti Zaiden Duanmu naik ke mobil dengan hati gelisah. Mobil berhenti di depan sebuah kedai kopi. Saat Merlin Duanmu turun dari mobil dia melihat ke lingkungan di sekeliling, baru tenang. "Kenapa?" tanya Zaiden Duanmu. Merlin Duanmu menggeleng panik, "Tidak apa-apa kak." Selanjutnya Merlin Duanmu dibawa masuk ke kedai kopi oleh Zaiden Duanmu. Setelah Zaiden Duanmu memberitahu pada pelayan, mereka dibawa naik ke lantai 2. Merlin Duanmu berjalan naik ke tangga, sambil bertanya dengan bingung, "Kakak, kenapa tidak di lantai 1? Zaiden Duanmu, jarak pandang lantai 2 lebih luas sedikit, lagi pula tenang. Merlin Duanmu mengangguk tidak mencurigai apapun, mengikutinya naik dengannya. Di jam ini kedai kopi tidak banyak orang. Naik ke lantai 2, sekali lihat dapat melihat seorang pria tampan duduk di sebelah jendela. Pria itu mengenakan kemeja santai berwarna abu-abu, ditambah celana panjang hitam dan jaket puffer panjang, tangannya memegang gelas kopi sedang menghembuskan napas, kelihatannya sangat energik. Ini adalah kesan pertama Merlin Duanmu. "Kakak, apa itu temanmu?" "Iya." Zaiden Duanmu mengangguk. Namun hati Merlin Duanmu mulai menebak-nebak, bukankah teman kakak seharusnya sejenis pebisnis? Namun pakaian orang di depan matanya ini, kelihatannya sama sekali tidak seperti itu. Apakah? Langkah kaki Merlin Duanmu terhenti, lalu berhenti.
Zaiden Duanmu merasakannya, dia menoleh, melihatnya dengan dingin. Kenapa? Tatapan ini membuat Merlin Duanmu sedikit takut, ingin mundur, namun juga tidak tahan bertanya, Kak, dia itu temanmu dari mana? Teman kuliah. Zaiden Duanmu berkata datar. Teman kuliah. Merlin Duanmu melihat lagi pria itu, bila teman kuliah, maka berpakaian seperti ini tidak masalah. Hanya saja, hati Merlin Duanmu tetap merasa aneh. Sampai berjalan dekat, pria itu langsung berdiri menyapa mereka. Zaiden. Mendengar suara ini, Merlin Duanmu baru akhirnya tenang. Bisa memanggil nama kakaknya dengan begitu berani, lagi pula memanggil begitu alami, seharusnya memang benar teman kuliahnya. Zaiden Duanmu berjalan maju, pria itu segera memberinya pelukan, tinjunya menepuk belakang punggungnya, lama tidak bertemu. Benar, begitu berpisah setelah kuliah, aku kira kita tidak punya kesempatan bertemu lagi. Keduanya berbasa-basi sebentar, tatapan pria tampan itu baru terjatuh pada Merlin Duanmu. Kamu adik perempuan yang sering dibicarakan Zaiden, Merlin bukan? Tatapan pria itu langsung dan tulus, senyum di wajahnya juga sangat cerah, kelihatannya orang yang sangat ceria. Juga tidak tahu senyumnya terlalu menular atau apa, kesannya untuk Merlin Duanmu tak disangka baik, dia mengangguk sambil melongo. Pria tampan itu mengulurkan tangan, apa kabar, aku bernama Michael Tang. Sepasang tangan itu hangat dan bersih, Merlin Duanmu tertegun sesaat, baru berjabat tangan, suaranya bergetar, aku bernama Merlin Duanmu. Setelah menyapa, keduanya duduk berhadapan. Saat Merlin Duanmu melihat menu, Zaiden Duanmu dan Michael Tang saling bertukar tatapan. Keduanya sebelum datang sudah setuju. Pertemuan ini sebenarnya sedikit menipu. Namun, Michael Tang memang seorang psikolog, hanya saja dia juga memang teman kuliah Zaiden Duanmu. Setelah lulus kuliah, dia mulai bekerja dalam bidang ini, sampai sekarang sudah seorang psikolog yang sangat hebat. Kali ini pulang kebetulan menghubungi Zaiden Duanmu. Setelah mendengar Zaiden Duanmu berkata keadaan adik perempuannya, keduanya berdiskusi harus bagaimana agar keadaan pasien ini perlahan berubah kembali. Bagaimanapun untuk seorang pasien, menyuruhnya bertemu psikolog, ada beberapa pasien akan muncul rasa melawan dan memberontak. Mereka tidak tahu Merlin Duanmu akan memiliki reaksi seperti apa, jadi awalnya hanya bisa menggunakan cara seperti ini untuk bertemu, lalu baru pelan-pelan memandunya dengan mendalam. Duduk sebentar, lantai 2 kedai kopi perlahan menjadi ramai. Ada pria yang dari jauh melihat Michael Tang, wajahnya menunjukkan ekspresi bersemangat, berjalan mendekat ke arahnya. Namun Michael Tang tidak menyadari orang ini, masih mengobrol dan bercanda dengan Zaiden Duanmu dan Merlin Duanmu. Sampai pria itu berjalan ke depannya. Dokter Tang, tidak disangka bisa bertemu kamu di sini, sangat kebetulan. Merlin Duanmu mengambil sendok sedang mengaduk kopi. Mendengar kalimat Dokter Tang ini dia langsung mengangkat kepala, tatapannya menatap lurus Michael Tang di hadapannya. Kamu dokter? Dokter apa? Bersambung.